Sementara pemberitahuan untuk para penumpang pesawat telah terdengar. Raman pun berjalan bersama penumpang yang lain. Ishita dan Toshi pun merasa cemas dalam perjalanan. Raman terlihat ragu saat hendak berangkat. Ishita dan Toshi telah tiba di bandara dan mereka menyerbu masuk. Penjaga menghentikan mereka dan meminta Ishita untuk menelpon suaminya. Toshi pun berteriak-teriak memanggil-manggil Raman dan manajer bandara Verma datang. Dia mengenali Ishita sebagai dokter gigi yang sering mengobati gigi anaknya dan Toshi memohon padanya untuk dapat bertemu dengan Raman. Ishita mengatakan jika suaminya akan pergi ke Singapura. Lalu terdengar lagi suara pemberitahuan. Verma pun berkata bahwa Ishita bisa masuk ke dalam bersamanya. Toshi menyuruh Ishita pergi dan membawa kembali Raman sementara dirinya akan menunggu. Ishita pun pergi bersama Verma. Seorang penjaga menghentikan Raman dan mengajaknya pergi ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Raman berkata bahwa dirinya bukan teroris atau semacamnya. Penjaga tersebut berkata jika mereka mendengar berita mengenai Raman dan harus menginterogasinya. Mereka sampai di sebuah ruangan. Di ruangan tersebut ada Verma dan seorang petugas bandara. Mereka menginterogasi Raman dengan menggunakan mesin pendeteksi kebohongan. Raman pun mulai menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Raman pun menjawabnya dengan jujur. Sementara penjaga di luar mempersilahkan Toshi duduk dan mereka sedikit berdebat. Petugas bandara lalu bertanya pada Ishita apa yang ingin ia tanyakan. Ishita memintanya bertanya apakah Raman mencintai istrinya atau tidak. Petugas itu pun memberitahu temannya. Petugas lalu bertanya pada Raman apakah Raman mencintai istrinya atau tidak dan Raman terdiam sesaat lalu menjawab tidak. Ishita yang berada di ruangan sebelah Raman pun menangis mendengarnya. Petugas berkata bahwa jawaban Raman adalah bohong. Raman pun bersikeras bahwa dirinya memang tidak mencintai istrinya. Ishita kemudian muncul dan memanggil nama Raman. Raman pun terkejut dan marah. Ishita lalu menanyakan sesuatu sambil menunjukkan surat cerai yang dibawanya. Raman pun kemudian lari saat Ishita mulai memukulnya. Ishita mengejarnya hingga keluar dan terus memukulinya menggunakan surat cerainya sambil terus mengomeli Raman. Dan Raman terus berlari menghindari Ishita. Saat Raman tertangkap, Ishita kembali memukulinya. Tapi Raman menipu Ishita dan kembali berlari dan Ishita terus mengejarnya lagi. Lalu beberapa orang membuat lingkaran dengan menggabungkan tangan mereka agar Raman tidak bisa lari lagi. Ishita menghampirinya dan mengomelinya. Ishita mengatakan Raman memeluknya dan meminta Ishita diam. Ishita bilang aku tidak akan diam, kau bukan siapa-siapa untuk mengambil keputusanku, kau akan menikah dengan tipe pendiam, aku bukan tipe itu, aku tidak akan mengatakan ya untuk ya, kita akan mengambil keputusan bersama, apa kau bodoh untuk menjodohkan aku dengan Mani, apakah kamu bertanya padaku apakah aku mencintai Mani, Ishita akan mengatakan kalau dia mencintai Raman tapi kemudian ia terdiam, Raman mengatakan lanjutkan, semua orang mendengarkan, selesaikan pidatomu. Raman tersenyum, Ishita bilang aku tidak ingin mengatakannya. Raman kemudian mengatakan jika dirinya tidak akan kemana-mana karena dirinya tidak bisa pergi kemanapun. Mereka kemudian berpelukan. Semua pun bertepuk tangan. Raman memegang tangan Ishita dan membawanya pergi. Raman dan Ishita dalam perjalanan. Raman menawarkan untuk pergi minum kopi pada ibunya tapi Toshi mengabaikan ucapan Raman dan meminta sopir untuk bergegas membawanya pulang. Raman tiba di rumah, semua orang menyambutnya sambil membawa setangkai mawar masing-masing. Romi, Simi, Tuan Bala, Vishwa, Bala dan Mihir juga Pathak memberikan mawar pada Raman sambil berucap semoga Raman cepat sembuh. Toshi lalu menjelaskan pada Raman bahwa tubuhnya baik-baik saja tapi pikirannya yang sedang sakit. Bel berbunyi. Mani datang membawakan buket untuk Raman. Mani juga berdoa semoga Raman cepat sembuh. Mani lalu menyatukan tangan Raman dan Ishita sambil berkata bahwa mereka berdua tercipta untuk satu sama lain. Raman pun meminta maaf dan berjanji tidak akan pernah pergi lagi. Ruhi muncul dan Raman mendekatinya untuk meminta maaf. Ruhi pun menghukum Raman untuk Scott Jam. Semua orang pun tertawa melihat Ruhi menghukum Raman. Mani lalu bertanya pada Ishita apakah dia sudah mengungkapkan perasaannya.
Ishita menggeleng dan berkata bahwa dirinya akan menunggu seumur hidup hingga Raman yang mengatakannya lebih dulu. Mani pun tersenyum mendengar jawaban Ishita. Pagi harinya, Ishita terbangun dan kemudian menatap Raman sambil berbicara sendiri. Ishita pun membelai perlahan rambut Raman dengan tersenyum. Toshi sedang memasak dan Ishita menghampirinya. Mereka pun mengobrol. Simi muncul dan mengatakan sesuatu. Ruhi juga muncul dan berkata bahwa ayahnya sedang mencari ibu Ishita. Lalu Simi membawa Ruhi pergi. Raman mengomel sambil membongkar kopernya. Ishita muncul dan bertanya. Raman berkata bahwa dia tidak menemukan kemeja putihnya. Ishita kemudian mencari-cari baju itu dan ketemu. Raman berakting marah lalu menyuruh Ishita mencari sabuk. Dan Ishita kembali menemukannya. Raman mulai berdebat dengan Ishita dan saling mengejek. Raman kemudian memelankan suaranya dan mendekati Ishita. Dia meminta Ishita mengatakan apa yang ingin Ishita katakan. Ishita berkelit dan berkata bahwa dirinya tidak akan mengatakannya. Raman berkata bahwa dirinya akan membuat Ishita mengatakannya dan Raman mulai memegang tangan Ishita. Ishita pura-pura mengadu kesakitan dan Raman melepaskan pegangan tangannya lalu bertanya bagian mana yang sakit. Ishita pun berlari menjauh dan berkata bahwa tidak ada yang sakit. Ishita kemudian menyuruh Raman menyimpan semua bajunya di lemari. Keluarga Bala sedang sarapan. Mereka pun mengobrol. Simi menggoda Ishita dan mereka semua tertawa. Tuan Bala menyarankan agar Ishita dan Raman mengambil liburan tapi Ishita menolak. Toshi lalu menyuruh Romi memanggil Raman untuk pergi sarapan. Raman sedang bersiap-siap sambil menelpon. Raman memesan sebuah meja untuknya dan Ishita lalu meminta dibuat semua persiapannya. Romi yang hendak masuk mendengar percakapan Raman. Romi berpikir bahwa Raman melakukan semua ini untuk Ishita, dia pun berencana akan menggoda Raman. Romi lalu bergerak pergi. Usai menelpon, Raman berbiara sendiri dan berkata bahwa dia akan memberikan kejutan untuk Ishita dan menunjukkan bagaimana suatu keromantisan dan Ishita akan tahu jika dirinya mencintainya juga. Sagun sedang menelpon dan merasa marah karena keanggotaan klubnya dibatalkan. Aditya muncul dan Sagun menyuruhnya sarapan. Aditya lalu menanyakan biaya sekolahnya dan Sagun terkejut. Ashok lalu menelpon dan Sagun pun mengeluh tentang biaya sekolah Aditya. Usai menutup telepon, Sagun merasa lega dan memberitahukan pada Aditya bahwa Ashok akan membawa mereka kembali. Aditya pun tersenyum. Sagun berkata bahwa akhirnya dirinya akan menjadi Nyonya Ashok Hana. Ishita membereskan kamar Ruhi. Raman muncul mengatakan sesuatu. Ishita pun mendekatinya. Raman mengatakan agar Ishita bersiap-siap malam nanti karena mereka akan pergi makan malam di tempat bosnya. Usai berbicara, Raman pun beranjak pergi dan Ishita merasa senang. Toshi menggoda Raman dan berkata bahwa Ishita tidak akan mau pergi dengannya karena pergi bersamanya sangat membosankan. Simi tersenyum mendukung ucapan ibunya dan berkata bahwa Ishita lebih senang bersama keluarganya di rumah. Raman berkata jika ini adalah acara makan malam resmi. Toshi berkata akan membawa Ishita ke rumah Pami. Raman menyuruhnya membawa orang lain. Tuan Bala juga berkata akan membawa Ishita ke rumah temannya untuk memeriksa gigi temannya. Raman mengatakan jika Ishita adalah dokter gigi khusus anak-anak. Romi juga menggodanya dan berkata bahwa Ishita akan pergi dengannya. Raman pun berteriak menyudahi pembicaraan dan berkata bahwa Ishita adalah istrinya dan akan pergi bersamanya. Mereka semua pun berdebat dan Ishita kemudian muncul mengatakan maaf pada semuanya dan berkata bahwa dirinya akan pergi bersama Raman. Raman pun tersenyum mendengarnya. Ishita keluar rumah dan memeriksa tasnya sambil berbicara bahwa dirinya akan pergi bersama Raman dan harus terlihat cantik. Romi mengatakan pada Raman bahwa dirinya sudah mendengar semuanya dan semua pun tertawa melihat Romi menggoda Raman. Ishita hendak mencoba gaunnya. Ruhi muncul dan memberinya kado. Ishita bertanya siapa yang memberinya dan Ruhi berkata jika ayahnya yang telah memberikan. Ishita membukanya dan isinya sebuah sari.
Ishita lalu membaca surat Raman yang memintanya untuk mengenakan gaun tersebut. Kemudian Ishita berbicara dengan Ruhi. Sagun mengomeli pelayan di rumah Ashok. Lalu dia menyuruh pelayan memanggil Ashok di kamarnya. Sagun merasa senang bisa kembali ke rumah Ashok. Sagun lalu mendengar Ashok menyapanya. Sagun membalikkan badan dan melihat Ashok bersama Mihika yang baru datang mengenakan ukalung bunga. Sagun pun menghampiri keduanya dan mengangkat tangannya hendak menamparkan Mihika, tapi tangan Ashok menghentikannya. Ashok pun memaki Sagun karena berani mengangkat tangannya pada istrinya. Sagun pun mulai berteriak marah dan berkata bahwa dirinya lah istri Ashok, tapi Ashok mengingatkannya bahwa mereka sudah tidak bersama-sama lagi. Mihika lalu berkata bahwa dirinya ingin ke kamar dan Sagun pun berteriak bahwa itu adalah kamarnya, tapi Ashok menghalanginya dan mendorongnya. Mihika pun bergegas pergi ke kamar. Ashok lalu memperingatkan Sagun bahwa dia sudah tidak mendapatkan tempat di rumahnya ini. Sagun pun memohon pada Ashok, tapi Ashok mengusirnya keluar dan menutup pintu rumahnya. Sagun pun menggedor-menggedor rumah Ashok. Raman sudah bersiap dan menuju ruang tamu. Romi menepuk pundaknya dan menggodanya. Lalu mereka berbicara. Simi ikut bergabung. Toshi dan suaminya pun muncul. Mereka semua mengobrol. Ruhi menatap dari kejauhan. Lalu Ruhi mengatakan sesuatu dan semuanya tertawa. Romi lalu membisikkan sesuatu pada Raman dan Raman mengejarnya. Tiba-tiba Ishita muncul dan Raman pun terpana menatapnya. Ruhi lalu mendatangi mereka dan mengatakan jika Ibu Ishi terlihat cantik. Toshi lalu mendekati mereka dan mengatakan agar cepat pergi karena bos Raman pasti sudah menunggu. Lalu Raman berjalan keluar dengan Ishita. Dalam perjalanan, Ishita teringat kenangan-kenangan manis mereka. Mereka pun saling tatap dan tersipu malu. Sagun berada di kafe, minum sambil menangis. Sagun teringat kenangannya bersama Ashok juga saat Ashok mengusirnya. Sagun lalu menatap cincin pemberian Ashok dan membuangnya ke lantai lalu menginjak-ninjaknya. Dua orang lelaki pun membicarakannya. Raman dan Ishita tiba di sebuah hotel, mereka sedikit memperdebatkan sesuatu. Sementara Aditya sedang mengkhawatirkan Sagun dan mencoba menelpon Sagun tapi diurungkannya. Tapi Aditya akhirnya menelpon dan bartender yang menerimanya lalu mengatakan agar segera datang membawa wanita ini pergi. Aditya pun menanyakan alamatnya. Raman meminta Ishita pergi menuju sebuah kamar sementara dirinya akan menjawab panggilan telepon. Ishita pun beranjak pergi mengikuti arahan Raman.